Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Prana Ibra dengan NIM C1D1230050. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-14 mata kuliah Manajemen Strategic and Valuation yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kami diberi 9 soal untuk dijawab. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan 3 strategi generic porter untuk mencapai keunggulan kompetitif. Michael Porter mengidentifikasi 3 strategi generik yang dapat membantu perusahaan dalam meraih keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama yaitu ada cost leadership, yaitu strategi ini bertujuan untuk menjadi produsen dengan biaya terendah di industrinya. Perusahaan yang sukses menerapkan strategi ini biasanya mencapai skala ekonomi melalui volume produksi yang tinggi dan mengoptimalkan rantai pasokan dan distribusi, dan menggunakan teknologi untuk efisiensi biaya. Contoh perusahaan yang menggunakan cost leadership ini yaitu adalah Walmart. Walmart berhasil menjadi pemimpin biaya rendah di industri retail melalui logistik yang efisien, teknologi distribusi canggih, serta pengelolaan persediaan yang ketat. Selanjutnya yaitu ada strategi differentiation, yaitu strategi ini fokus pada menciptakan produk atau layanan yang unik sehingga pelanggan bersedia membayar lebih. Perusahaan yang berhasil menerapkan strategi ini biasanya berinovasi pada desain, fitur produk, layanan pelanggan, atau citra dari merek mereka, dan membentuk loyalitas kepada pelanggan yang tinggi. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi ini yaitu adalah perusahaan Apple. Apple berhasil menerapkan strategi diferensiasi melalui desain elegan, antarmuka intuitif, dan ekosistem produk yang saling terintegrasi seperti iPhone, MacBook, iPad, dan lain-lain. Strategi yang ketiga yaitu adalah fokus strategi. Strategi ini menargetkan segmen pasar yang sempit atau niche market, yaitu perusahaan fokus melayani kebutuhan khusus segmen tersebut dengan baik melalui biaya rendah atau cost fokus maupun diferensiasi atau differentiation fokus. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi ini yaitu adalah jam tangan perusahaan Rolex, yaitu perusahaan yang berfokus pada segmen jam tangan mewah dengan kualitas tinggi dan citra yang inklusif. Hal ini menciptakan loyalitas pelanggan dan margin keuntungan yang amat besar atau tinggi. Pertanyaan kedua yaitu analisis industri, dengan kita memilih industrinya menggunakan model 5 kekuatan Porter. Di sini sebagai contoh saya akan menganalisis industri smartphone menggunakan model 5 kekuatan Porter. Yang pertama yaitu Trade of New Central, yaitu meskipun pasca smartphone sangat positif, namun untuk pemain baru hambatan masuk relatif tinggi, R&D yang besar, merek yang kuat, dan paten. Namun, dengan pengembangan teknologi, startup berbasis inovasi, misalnya Firephone, masih berpotensi untuk muncul. Model yang kedua yaitu threats of substitutes, yaitu ancaman tinggi terutama dari wearable device, yaitu smartwatch atau tablet yang dapat menggantikan sebagian fungsi smartphone. Model yang ketiga yaitu bargaining power of buyer, yaitu tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan merek dan spesifikasi produk yang bervariasi. Mereka dapat dengan mudah membandingkan fitur dan harga. Model yang keempat yaitu bargaining power of supplier, yaitu yang sedang, yaitu terutama pemasok komponen kunci, misalnya chip, layar. Namun, perusahaan besar seperti Apple memiliki posisi tawar tinggi karena volume pembelian yang besar. Model yang terakhir yaitu adalah rivalry among competitors, yaitu sangat tinggi dengan persaingan yang ketat antara merek-merek global seperti Samsung, Apple, Xiaomi, dan merek lainnya. Inovasi produk menjadi kunci untuk bertahan.
Strateginya yaitu untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan dapat melakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama dengan membangun diferensiasi produk melalui inovasi teknologi, mengoptimalkan rantai pasok dan efisiensi biaya, menciptakan ekosistem produk untuk meningkatkan switching cost. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu jawaban selanjutnya yaitu value chain, yaitu rantai nilai yang diperkenalkan oleh portal sebagai kerangka kerja yang memetakan seluruh aktivitas bisnis dari input hingga output yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Aktivitas dalam value chain terbagi menjadi primary activities dan support activities. Yang mana primary activities yaitu mencakup inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Dan super activist yaitu mencakup film infrastruktur, human resource and management, teknologi development, dan procurement. Manfaat dari analisis rantai nilai yaitu adalah mengidentifikasi aktivitas yang memberi nilai tambah tertinggi bagi pelanggan, menemukan aktivitas yang dapat ditingkatkan efisiensinya untuk mengurangi biaya, dan menentukan aktivitas mana yang dapat digunakan untuk diferensiasi. Contoh perusahaan yang menggunakan analisis rantai nilai ini yaitu adalah Amazon, yaitu Amazon memanfaatkan rantai nilai untuk mengoptimalkan logistik dengan gudang yang canggih dan pengiriman cepat dan layanan 24/7 sehingga meningkatkan keunggulan kompetitifnya dari pesaing yang lain. Selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan antara keunggulan kompetitif berbasis biaya rendah dan diferensiasi. Keunggulan dari biaya rendah ini yaitu fokus pada efisiensi operasional dan skala ekonomi. Yang kedua yaitu cocok untuk pasar dengan sensitivitas harga tinggi. Nah, yang ketiga risikonya yaitu perang harga dan margin yang tipis. Contohnya yaitu IKEA. IKEA mampu menawarkan furnitur berkualitas dengan harga lebih rendah melalui desain yang flat pack. Keunggulannya yaitu keunggulan dari diferensiasi, yaitu fokus pada keunikan produk atau layanan. Cocok untuk pasar yang menghargai kualitas, fitur unik, atau brand image. Risikonya yaitu biaya R&D yang tinggi dan imitasi oleh pesaing. Contoh perusahaan yang memakai ini yaitu adalah Tesla, yaitu dengan mobil listriknya yang menawarkan teknologi autopilot dan desain yang mewah. Kesimpulannya yaitu pilihan strategi tergantung pada kondisi industri, preferensi pelanggan, dan kemampuan perusahaan untuk membangun keunggulan secara konsisten. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana sumber daya dan kapasitas internal menjadi dasar bagi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yaitu sumber daya yang mencakup aset yang dimiliki perusahaan seperti merek dagang, paten, teknologi, dan SDM, dan jaringan distribusi. Kapasitas adalah kemampuan perusahaan mengkoordinasi dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif. Karakteristik sumber daya dan kapasitas yang mendukung keuangan kompetitif yang berkelanjutan yaitu ada valuable, bernilai, yaitu adalah memberikan manfaat langsung kepada pelanggan. Rare atau langka, yaitu tidak dimiliki oleh banyak pesaing. Intimatable, yaitu sudah tiru, yaitu sulit dikopi oleh atau ditiru oleh pesaing. Non substitutable, yaitu tidak mudah digantikan atau adalah yaitu tidak bisa diganti oleh alternatif lain. Contohnya yaitu Google. Google memiliki algoritma yang pencarian yang kompleks dan basis data yang besar, yaitu mencakup valuable, real, dan intermediate yang menjadikannya dominan di pasar mesin pencari. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana globalisasi memengaruhi strategi kompetitif perusahaan. Globalisasi memperluas pasar, membuka peluang bagi perusahaannya untuk menjangkau konsumen baru dan memanfaatkan rantai pasokan global. Namun, globalisasi juga menghadirkan tantangan seperti persaingan global yang lebih ketat, pemberdayaan budaya dan regulasi, ancaman dari perusahaan multinasional, dan
dengan sumber daya yang besar. Contohnya yaitu Samsung. Samsung sukses dalam globalisasi dengan mendirikan pusat R&D di berbagai negara untuk menyesuaikan produk dan kebutuhan lokal, serta memanfaatkan jaringan distribusi global untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan peran inovasi dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Inovasi berperan penting dalam membantu perusahaan. Yang pertama yaitu dengan menciptakan produk atau jasa yang lebih baik, lebih murah, atau lebih cepat, dan meningkatkan diferensiasi sehingga pelanggan lebih loyal kepada perusahaan dan memasuki pasar baru dengan solusi yang lebih inovatif. Perusahaan dapat membangun budaya inovasi melalui yaitu yang pertama yaitu dengan investasi R&D secara konsisten, kolaborasi dengan pihak ketiga seperti universitas atau startup. Yang ketiga yaitu dengan struktur organisasi yang mendukung kreativitas untuk inovasi perusahaan. Contohnya yaitu Apple. Apple secara konsisten berinovasi melalui desain produk, sistem operasi, dan ekosistemnya seperti iCloud, App Store, sehingga menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing Apple. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan Samudra Biru atau Blue Ocean Strategy? Blue Ocean Strategy ini yaitu strategi yang menciptakan pasar baru yang sebelumnya belum ada atau unconsolidated market space sehingga perusahaan dapat menghindari persaingan langsung atau Red Ocean. Blue Ocean strategi ini bersaing di pasar yang ada. Fokusnya yaitu memenangkan pangsa pasar dengan menyaingi para pesaing. Contohnya yaitu Cirque du Soleil, yaitu dengan menciptakan pasar baru yang menggabungkan sirkus dan teater hingga menciptakan pengalaman hiburan baru dan berbeda dari sirkus tradisional. Bagaimana perusahaan dapat merespon tindakan kompetitif dari pesaing mereka? Yaitu dengan perusahaan dapat memilih beberapa jenis respon kompetitif seperti respon agresif yaitu dengan menurunkan harga, meningkatkan promosi, atau mempercepat peluncuran produk untuk mempertahankan pelanggan. Yang kedua yaitu dengan respon defensif yaitu dengan memperkuat loyalitas pelanggan, mengembangkan layanan produk jual, atau meningkatkan kualitas produk agar pelanggan sulit berpaling. Yang terakhir yaitu dengan respon netral, yaitu dengan memilih untuk tidak menanggapi atau fokus pada peningkatan internal. Contohnya yaitu saat Pepsi meningkatkan produksi besar-besaran, Coca-Cola merespon dengan kampanye iklan yang lebih intensif dengan memperluas portofolio produk, misalnya dengan minuman rendah kalori. Baiklah, itulah presentasi saya pada hari untuk menjawab studi pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Bambang Purnomo. Dengan apabila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.